Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan saya Maria Siancian Makun, NPM 31190010. Baik, di sini saya akan mereview artikel dengan judul Implikator Percakapan dalam Pembelajaran Daring pada mahasiswa UMSU selama pandemi COVID-19. Baik, bagian-bagian dari artikel yang pertama, latar belakang terkait imbas penyebaran virus COVID-19 dalam global pendidikan menuntut para pendidik dan siswa agar sanggup beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang berubah. Yang kedua, identifikasi masalah. Berdasarkan berlatar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasikan masalah seperti yang pertama, perbandingan atau perbedaan pembelajaran secara daring dan luring. Yang kedua, fungsi dan penggunaan implikator percakapan dalam pembelajaran. Yang ketiga, maksim yang terdapat dalam percakapan selama pembelajaran daring. Yang keempat, konteks yang terdapat dalam implikator percakapan dalam PBM daring. Yang kelima, implikator percakapan PBM daring yang dilihat dari penggunaan teori Grice yang terjadi pada proses pembelajaran daring. Yang bagian yang ketiga, pembatasan masalah. Adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini agar terhindar dari pelebaran masalah yang akan diulasi. Maka untuk itu peneliti membuat pembatasan masalah, yakni memfokuskan pada masalah implikator percakapan yang digunakan selama PBM daring yang dilihat dari penggunaan teori Grice yang terjadi dalam proses pembelajaran mata kuliah pragmatik. Bagian yang keempat, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagian implikator percakapan yang digunakan mahasiswa dan dosen dengan menggunakan teori Grice yang terdapat dalam proses pembelajaran mata kuliah pragmatik. Yang kelima, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implikator percakapan dalam proses pembelajaran daring mahasiswa dan dosen melalui kajian pragmatik dengan menggunakan teori Grice. Bagian yang keenam, manfaat penelitian. Sebuah penelitian yang digunakan oleh peneliti sudah tentu memiliki manfaat sebagai pelengkap dari maksud penelitian yang dilakukan, seperti yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis memberikan hasil penelitian yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian pustaka selanjutnya, khususnya penelitian implikator. Yang kedua, manfaat praktis. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, serta memiliki para pengarang dan penulis yang lain untuk lebih mudah memahami implikator dalam penggunaan bahasa oleh penutur dan mitra tutor. Bagian yang ketujuh, sumber data. Penelitian ini adalah rekaman percakapan pembelajaran daring pada mata kuliah pragmatik yang diambil melalui aplikasi Google Meet selama pandemi COVID-19. Bagian yang ke-8, data penelitian. Data adalah sekunder, merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain. Dan bagian terakhir, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian deskriptif dalam bentuk kualitatif. Deskriptif bertujuan menunjukkan implikator percakapan dalam pembelajaran pragmatik. Sekian dan terima kasih.